Prabut, Prabut. Assalamualaikum, Dung. Waalaikumsalam, Mang Ocap. Saya belum perlu perabot lagi, Mang Ocap. Gak apa-apa, Dung. Dung, Iya, Mang Ocap. tak boleh tanya gak? Nanya apa? Tapi janji jangan tersinggung. Iya, Mang Ocap. Kenapa? Yuyun sama Eda mirip ya? Beda tuh, Mang Ocap. Cerewetnya, galaknya maksud saya. Oh, itunya. Dung, bagaimana caranya bisa menghadapi Eda? Kalau saya mah banyakan ngalahnya, Mang Ocap. Berarti saya salah ya? Ikutin saran Mang Oding. Emangnya Bang Oding itu ngasih saran apa, Mang Ocap? Saya disuruh pura-pura berhenti jualan perabot. Terus, Yuyun gimana? Yang gak terpengaruh sama sekali. Malah katanya kalau saya mau berhenti silakan saja. Memang kalau mau minta saran mah harus sama orang yang tepat. Seperti saya, Mang Ocap. Saya minta saran soal penampilan saya kepada Kang Akum. Saya menemukan yang pas. Eda juga jadi suka sama penampilan saya. Oh, begitu ya? Iya. Terima kasih, Dung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prabut, Prabut. Ternyata sekali-sekali sakit itu kadang-kadang menyenangkan ya, Bro. Nasihat dari mana tuh, Bro? Dadang Pancong. Bukan atuh, Bro. Saya emang nggak level, Bro, dengerin nasihat dari Dadang Pancong. Itu berasal dari renungan saya sendiri, Bro. Ya, kadang sih iya. Tapi malah lebih banyak gak enaknya. Sekarang nyenenginnya gimana, Bro? Sakit itu bisa jadi alat buat menilai, Bro. Siapa yang benar-benar tulus ngasih kita perhatian, siapa yang enggak. Iko nggak perhatian dong. Ya, bukan begitu juga, Bro. Buktinya sampai sekarang dia belum nelpon. Dadang Pancong juga belum bilang apa udah nelpon lagi apa belum. Ya, Bro Sain teh sabar aja nya. Pada saat yang tepat nanti, Iko pasti akan telepon Bro Sain. Saat yang tepat kapan, Bro? Saat saya meninggal. Nanti saya nggak bisa ngomong langsung dong sama Iko. Astagfirullahaladzim, Bro. Jangan begitu atuh, Bro. Saya tak yakin, Bro. Iko pasti akan secepatnya nelpon Bro Sain. Bro, jangan ngomong seperti itu ah. Apalagi ngomong soal meninggal. Memangnya Bro Sain teh udah gak mau makan malam lagi sama Lela? Bro Aceng ini bisa aja membangkitin semangat saya. Kita berdua kan pejuang cinta, Bro. Love Destroyer. Love Destroyer. Ya? Dede makan ya bubur sumsumnya. Dede cantik, ini teh jam makan siang. Ini nanti aja ya. Ya gimana lagi ya tuh, A? Adanya cuma ini. Nah, ini kita beli di warung aja ya. A, teh minta uang sama bapak lagi. Apapun akan Asobri lakukan demi Dede cantik. Meskipun ini minta sama bapak. Tapi kan Asobri mintanya sama bapak Asobri sendiri. Tapi A, malu. Masa kita teh minta terus sama bapak? Nggak apa-apa. Ya.
Ya udah, A. Kita beli di warung aja ya. Bubur sum-sumnya buat nanti aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya, Mak. Clara. Masuk aja Bu Dokter. Nggak dikunci. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak. Apa kabar Bu Dokter? Baik, alhamdulillah. Iya. Wah, Mak lagi mau makan ya? Iya. Ya udah, silakan Mak makan dulu. Saya tungguin. Nanti kita periksanya habis selesai Mak makan aja ya. Sudah hilang nafsunya Bu Dokter. Loh, kok gitu, Mak? Emak kepikiran Dede Bu Dokter. Emak di sini makan. Sementara Dede takut belum makan. Dede pasti udah makan, Mak. Justru emak yang harus dikhawatirkan. Emak itu harus jaga kesehatan, harus jaga kondisi. Jangan banyak pikiran. Nanti malahan emak sakit lagi kayak Pak Sain. Sain sakit? Sakit apa? Iya, Mak. Tensi darahnya agak tinggi. Biasanya yang memicu itu selain makanan juga karena banyak pikiran. Ya udah, sekarang Mak makan ya. Bung, Doi, kita pulang aja yuk. Kasihan Wasain mau istirahat. Yuk. Kum, Kang Dadang berani kan ditinggal sendirian? Ya pasti berani atuh Doi, kan Wasainnya lagi sakit. Jadi Dadang nggak mungkin dianiaya sama Wasain. Dan kalau ada apa-apa kabarin kita secepatnya ya. Beneran. Yuk Doi. Kemana Kum? Kamu maunya kemana? Ke rumah kamu. Pulang. Oh, ayo. Pulangnya ke rumah kamu, saya pulang ke rumah saya. Iya Kum. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapor komandan. Positif. Versi 3 mulai melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan. Gerakan apa? Saya tadi melihat versi 3 datang ke kios pulsa Dede. Dede Sobri. Positif komandan. Apa yang dia lakukan? Maaf komandan, saya tidak berhasil mendengarkan pembicaraan di antara mereka. Setelah berhasil melumpuhkan Wasai, apa mungkin target versi 3 berikutnya adalah Kang Sobri? Dengan demikian, target utama semakin dekat dalam jangkauan. Bisa jadi komandan. Baik, kamu kembali ke ring 1. Saya ambil alih tugas pengintaian. Siap, 1 komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, A? Dadang belum mau, Neng. Nelpon Iko.
Kang Dadang teh maunya apa ya? Dadang takut Iko kepikiran, ntar kerjanya nggak konsen, terus dipecat sama bosnya. Ya nggak begitulah. Kalau sampai Iko tahu Wasain kenapa-napa, Iko juga pasti bakal lebih marah. Iya. Ya, tapi mudah-mudahan saja Wasain tidak apa-apa. Dadang kalau lagi kayak begini susah diapa-apain, kayak batu, Neng. Gimana kalau kita minta tolong Cioyo buat nelpon Iko? Bisa juga sih, Neng. Tapi nanti kalau Dadang tahu, kitanya jadi nggak enak, Neng. Kita minta pendapat Cioyo dulu. Iya, tapi jangan minta tolong untuk Cioyo telepon Iko. Nanti dulu itunya. Kan Neng bilang kita minta pendapat Cioyo dulu ya. Ya udah tuh Neng ke dalam ngambil dompet, biar langsung ke tempat Cioyo. Masuk, Neng. Ya. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Si duduk sih. Makasih, Cek. Perlu cucu keluar dulu, Cek. Nggak usah, Cek. Oh, ya udah. Ada apa sih? Mau minta pendapatnya Ciyoyo. Soal apa? Kang Dadang. Maksudnya Iko, Wasain kan sakit. Oh, iya. Cucu udah denger cucu yang bilang. Wasain tuh pengennya dikabarin ke Iko. Tapi Kang Dadangnya nggak mau. Katanya takut nanti Iko di sana kepikiran. Nggak fokus sama pekerjaannya. Terus lama-lama nanti dipecat sama majikannya. Kalau nggak gini aja, nanti Cucu coba ngomong sama Kang Dadang. Sekalian Cucu juga mau nengokin Wasain di rumahnya. Iya, Cek. Makasih ya, Cek. Sama-sama. Kum, ngapain kita di sini? Mendingan nungguin Wasain. Aduh ampun melehoy, kamu teh susah bener dibilangin ya. Wasain itu lagi istirahat. Kalau kita datang ke sana, takutnya ganggu dia lagi istirahat. Oh. AO aja bisanya. Setiap jawab cuma AO aja. Emang ada yang lain, Kum? Iu. Jangan AO terus. Yang penting sekarang itu, kita harus bisa ngerayu Pedut. Supaya Pedutnya mau nelpon Iko. Karena itu cuma satu-satunya obatnya Wasain. Nah, ini nih, Kum. Ceng, Wasain itu darah tinggi. Masa obatnya dikasih telepon? Makanya kalau ngomong itu dipikir, jangan asal ngomong.
Dadang, ada kabar apa, Ceng? Bukan. Si Gelis Lela. Hadapnya sebentarnya. Puntennya, saudara-saudara. Hey, assalamualaikum Gelis, cantik. Ada apa ya? Waalaikumsalam, Kang Aceng. Kang Aceng lagi sibuk nggak? Udah, nggak perlu tanya Kang Aceng teh sibuk atau enggak. Kalau ada perlu sama Kang Aceng bilang aja. Ada apa? Kang Aceng bisa ke rumah Lela? Ada apa memangnya Gelis? Nanti ceritanya pas di rumah aja boleh ya Kang Aceng? Oh iya iya. Makasih ya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafnya, saya tinggal dulu. Saya harus ke rumahnya Lela. Emang Lela sakit juga, Ceng? Ya enggak tuh melehoy. Ya beginilah resikonya orang ganteng. Selalu dikangenin. Ya. Kamu mah kegeeran aja, Ceng. Ya ampun Sarkum, kamu kalau nggak percaya ikut aja yuk. Jangan. Ntar dulu. Terganggu lagi. Lo jangan deh ya. Saya jalan dulu ya. Baik, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang disebut kesempatan dalam kesempitan, Boy. Maksudnya apa, Kum? Panjang kalau saya jelaskan, Boy. Lain kalinya. Iya, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rod, Dun, Kemet mana? Saya mau ngomong. Sebentar Mak, saya panggil. Lapor Pak Ustadz RW. Udah tahu. Kenapa, Sur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Duduk situ, saya mau ngomong. Di mana-mana yang nyuruh duduk itu tuan rumah. Jangan pakai ribet. Duduk, saya nggak bisa lama. Harusnya yang ngomong tidak bisa lama-lama itu juga tuan rumah. Jangan mancing-mancing saya marah. Iya, sok lah mau ngomong apa. Kamu tidak jenguk Sain. Tidak pakai disuruh juga pasti saya jenguk. Sudah belum? Ya belum.